Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Nama Budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi rekan-rekan semuanya. Pada hari ini, saya, Niputu Reka Puspita, selaku dosen dari pengantar ekonomika, akan menjelaskan terkait topik mekanisme pasar. Sebelum kita ke intinya, kita harus mengetahui terlebih dahulu dan paham definisi pasar itu sendiri. Di sini pasar dapat diartikan sebagai tempat bertukarnya barang atau jasa antara pembeli pada sisi permintaan dan penjual pada sisi penawaran. Dalam sistem ekonomi sederhana, terdapat dua pelaku ekonomi. Yang pertama adalah rumah tangga atau household, di mana rumah tangga itu tersendiri merupakan unit terkecil dari sistem ekonomi, di mana ia melakukan kegiatan ekonomi dengan tujuan pemenuhan kebutuhan, baik primer, sekunder, maupun tersier. Selanjutnya ada perusahaan atau firm, di mana perusahaan ini adalah organisasi atau sekelompok orang yang menjalankan atau melakukan kegiatan ekonomi dengan tujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Kegiatan ekonomi itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah produksi. Produksi dapat diartikan sebagai kegiatan untuk menciptakan, proses mengubah input dari faktor produksi menjadi output, atau proses menambah nilai guna barang untuk memenuhi kebutuhan maupun keinginan dari manusia. Lalu yang kedua adalah konsumsi, di mana konsumsi ini merupakan kegiatan memakai, menghabiskan atau mengurangi nilai guna ekonomi pada barang dan jasa. Lalu yang ketiga adalah distribusi, di mana merupakan kegiatan proses menyalurkan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Kegiatan ekonomi ini dapat kita lihat pada circular flow. Berikut adalah gambar dari diagram circular flow, di mana menjelaskan kegiatan atau aktivitas ekonomi antar pelaku ekonomi yang tadi kita sebutkan antara rumah tangga konsumen, household, dengan rumah tangga produsen atau firm. Pada pasar output atau pasar barang dan jasa, rumah tangga produsen menyalurkan barang dan jasa kepada konsumen melalui kegiatan penjualan atau perdagangan. Lalu, rumah tangga konsumen memberikan balas jasa berupa uang kepada rumah tangga produsen atas barang dan jasa yang rumah tangga produsen tadi jual kepada mereka. Lalu, pada pasar input atau pasar faktor produksi, rumah tangga konsumen menyalurkan faktor-faktor produksi kepada rumah tangga produsen berupa tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Lalu, rumah tangga produsen memberikan balas jasa atas faktor produksi dari rumah tangga konsumen berupa sewa, upah, dan bunga. Selanjutnya adalah keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar atau equilibrium itu adalah kondisi di mana harga pasar pada tingkat di mana jumlah yang ditawarkan sama dengan jumlah yang diminta atau demand. Di mana persamaan equilibrium itu sendiri adalah QD sama dengan QS. Sebagai contohnya, di sini ada soal di mana QD sama dengan 24 min 3P dan QS sama dengan 5P. Diminta untuk mencari berapa keseimbangannya. Maka, dapat kita jawab sebagai berikut. Dengan persamaan QD sama dengan QS, 24 dikurangi 3P sama dengan 5P. 24 sama dengan
5P ditambah 3P sama dengan 8P. Maka P sama dengan 3. Selanjutnya kita akan mencari Q-nya. Kita masukkan persamaan QS, di mana QS adalah 5P. Maka 5 dikali 3. Maka Q di sini adalah 15. Sehingga hasil keseimbangannya adalah 3,15. Baik. Lalu, bagaimana kalau keadaannya harga tidak di titik keseimbangan? Maka kita membaginya menjadi dua kondisi. Yang pertama kita mengenalnya sebagai surplus atau excess supply, di mana surplus atau excess supply ini adalah kondisi QS itu lebih besar daripada QD, di mana harga P berada pada titik yang lebih tinggi daripada harga keseimbangan, yaitu di gambar ini adalah 5. Lalu, banyak barang yang ingin dijual, tetapi sulit atau bahkan tidak bisa terjual. Pada kurva ini dapat dijelaskan di mana harga adalah 5, lalu kuantitas yang diminta adalah 9 dan kuantitas yang ditawarkan adalah 25. Maka surplusnya adalah 16. Dengan kondisi seperti ini, tentu saja kita tidak bisa mencapai titik keseimbangan antara demand dan supply. Sehingga bagaimana reaksi pasar? Reaksi atau respon pasar dengan cara menurunkan harga, di mana harga dari 5 diturunkan menjadi 3, sehingga akan membuat bertemunya kesepakatan kuantitas atau jumlah barang antara penjual dan pembeli pada garis supply dan demand sebanyak 17 di sini. Maka titik keseimbangannya adalah 3,17. Mohon maaf, di sini ada kesalahan. Lalu, kondisi yang kedua adalah short edge, atau biasa disebut juga dengan excess demand, di mana kondisinya adalah QD itu lebih besar daripada QS. Nah, di sini P itu berada di titik lebih rendah daripada harga keseimbangan. Dan di sini P-nya adalah 1. Dengan banyak barang dan banyak barang yang ingin dibeli, tetapi jumlah barangnya itu tidak cukup. Jadi di sini jumlah barang itu tidak cukup, sehingga short edge-nya di sini adalah 16. Kita bisa lihat di sini pada garis D atau demand, permintaannya banyak, sebanyak 21. Tapi jumlah barang yang ditawarkan hanya bisa 5. Maka dari itu short edge-nya di sini adalah 21 dikurangi dengan 5. Lalu bagaimana jika kondisi itu terjadi? Respon pasar ialah dengan menaikkan harga. Jadi dari harga 1 dinaikkan menjadi 3, sehingga bertemulah antara permintaan dan penawaran di titik keseimbangan sebanyak 15 unit. Lalu, keseimbangan bisa pindah karena apa? Keseimbangan itu bisa pindah karena 3 hal. Yang pertama adalah shifting dari kurva permintaan. Yang kedua adalah shifting dari kurva penawaran. Dan yang ketiga adalah shifting dari kurva permintaan sekaligus juga penawaran.
Jadi setiap pergeseran kurva permintaan, setiap ada pergeseran pada kurva penawaran, maupun setiap pergeseran pada kurva permintaan sekaligus penawaran, itu akan membentuk keseimbangan baru. Lalu, bagaimana mekanisme pasar itu mempengaruhi pembeli dan penjual? Yaitu yang pertama dengan penentuan harga, di mana keseimbangan pasar itu ditentukan melalui interaksi antara permintaan dan penawaran. Lalu ada reaksi terhadap perubahan harga, di mana ada kondisi jika harga naik dan juga jika harga turun. Itu pasti akan menimbulkan sebuah reaksi. Lalu ada informasi pasar terkait dengan transparansi, di mana mekanisme pasar menyediakan informasi kepada pembeli dan penjual mengenai harga, kualitas, ketersediaan barang guna membantu dalam membuat keputusan. Lalu ada respon terhadap kebutuhan konsumen, yaitu umpan balik dari pembeli. Penjual mengetahui preferensi yang dibutuhkan atau kebutuhan konsumen sehingga bisa menyesuaikan produk, barang, atau jasa yang mereka tawarkan. Lalu ada elastisitas permintaan dan penawaran, di mana ada respon terhadap perubahan. Jika penawarannya elastis, maka penjual harus berhati-hati dalam menaikkan harga, karena ada kemungkinan di mana konsumen akan beralih ke alternatif lain. Lalu ada keputusan strategis, di mana penjual akan mempertimbangkan elastisitas dalam menentukan harga, dan pembeli akan mengevaluasi keputusan untuk membeli berdasar pada harga dan nilai tersebut. Lalu ada ketersediaan barang dan jasa, di mana siklus pasokan dan permintaan. Jika pasokannya berkurang, itu harga bisa mengalami peningkatan. Lalu pembeli akan mengurangi jumlah pembelian atau mencari alternatif ke barang atau jasa lain. Lalu ketidakseimbangan pasar, itu jika pasokan berlebih, penjual harus menurunkan harga supaya pembeli tetap minat dalam membeli barang atau jasa. Selanjutnya ada pengaruh eksternal berupa faktor ekonomi seperti perubahan kondisi ekonomi, yaitu inflasi, resesi, di mana itu akan mempengaruhi daya beli konsumen dan tentunya biaya produksi. Lalu ada kebijakan pemerintah, yaitu regulasi-regulasi pemerintah. Dan selanjutnya ada psikologi pembeli. Berdasarkan pada persepsi nilai, di mana persepsi konsumen terhadap nilai suatu produk itu dapat terjadi lewat iklan dan juga brand. Lalu ada tren dan mode, di mana penjual itu harus mengikuti perkembangan guna memenuhi kebutuhan konsumen pada saat itu. Baik, sekian materi yang dapat saya berikan pada hari ini atau pertemuan hari ini. Semoga ada ilmu yang dapat diterima oleh rekan-rekan sekalian. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.